PLN Persero dan pemerintah Provinsi Bali menjalin kerjasama untuk mewujudkan kemandirian energi dengan menggunakan energi bersih dan penguatan sistem ketenaga listrikan di Bali. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan PLT Dirut PT PLN Persero Sri Penny Inten Cahyani. Oleh Menteri SDM RI Ignatius Jonan sebagai bentuk dukungan Kementerian SDM terhadap PLN dan Pemprov Bali. PLT Dirut PLN Sri Penny Inten Cahyani mengatakan, ini merupakan wujud komitmen bila PLN mendukung program Gubernur Bali di bidang energi. Sri Penny juga menyampaikan gambaran umum mengenai kondisi penyediaan listrik di Bali. Beban puncak sistem tenaga listrik tertinggi di Bali terjadi pada Februari 2018 sebesar 900,1 MW. Sementara kelistrikan di Bali memiliki daya mampu 1.320 MW yang dipasok dari sejumlah pembangkit. Melalui kerjasama ini, PLN akan menyinergikan perencanaan penyediaan tenaga listrik PLN dengan kebijakan Pemprov Bali, serta siap meningkatkan keandalan pasokan listrik di Bali dengan pembangunan Jawa Bali Connection untuk mendukung kesiapan sistem dalam menerima pembangkit yang berada di Bali. Ia berharap penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pembangunan Jawa Bali Connection 500 kV. Berkaitan dengan penggunaan energi bersih, ya, PLTU saja batubara mau diminta untuk diganti bahan bakarnya menjadi gas, ya. Terus kami pun di PLN Group ini kan di sini ada Indonesia Power yang mengelola pembangkitnya. Ini pun juga kami yang di Denpasar sudah sebagian besar kami convert ke gas. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan kerjasama ini merupakan bentuk tindak lanjut dari visi pembangunan Nangun Satkerti Loka Bali. Gubernur Koster berharap Bali bisa mandiri energi. Bali memiliki jangkauan wilayah untuk dikelola yang kecil. Penyediaan energi dijamin sukses asalkan terdapat konsep yang jelas serta keberanian dan ketegasan dalam konteks menjaga Bali. Dalam rangka pelaksanaan visi ini, pihaknya menyiapkan skenario dan desain. Hal nomor satu yang perlu diwujudkan adalah mandiri energi. Hal kedua, energinya harus bersih karena Bali daerah wisata dunia sehingga harus ditunjang energi cukup, berkelanjutan dan bersih. Pelaksanaan visi ini, maka kami menyiapkan skenario desain adalah agar Bali ini nomor satu mandiri energi. Yang kedua, energinya harus energi yang bersih. Dua kata pokok, dua kata dasar yang kami pakai. Kenapa saya berpikir mandiri energi? Karena Bali ini adalah daerah tujuan wisata dunia. Ya. Jadi harus memiliki ketersediaan energi yang cukup, yang berkelanjutan, dan harus bersih. Sementara Menteri SDM Ignatius Jonan mengapresiasi program Gubernur Bali itu karena jarang ada kepala daerah yang memiliki perhatian sangat tinggi terhadap energi besi. Gubernur bahkan sudah merancang peraturan untuk menerapkan energi besi dan salah satunya meminta pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara diganti menjadi gas. Pihaknya berharap Bali bisa merealisasikan 50% bauran energi dari energi baru dan terbarukan di tahun 2025. Ini berarti bisa melebihi target secara nasional di tahun 2025 sebesar 23%. Pemerintah Indonesia itu mendukung dan berkomitmen 23% dari bauran energi baik untuk kelistrikan maupun untuk bahan bakar itu berasal dari bahan bakar yang terbarukan atau berasal dari energi yang terbarukan. Nah, Pak Gubernur Bali ini sangat mendukung. Makanya saya sih sangat berharap Pak Gubernur Bali ini bisa merealisasikan 2025 itu bukan 23%, 50% lah. Kan pakai rooftop, pakai kendaraan listrik dan sebagainya, ini bisa bagus. Gubernur Koster juga menjelaskan terkait harga jual energi terbarukan nantinya, energi terbarukan tidak dijual lebih mahal dari energi konvensional karena menyangkut kepentingan masyarakat. Pihaknya tidak ingin kebijakan ini menjadi beban, kalau bisa harga jualnya harus lebih murah. Riasa dan